Salah satu yang sedang kita hitung secara serius detail adalah kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Untuk subsidi biodiesel 15,8 triliun sehingga biodiesel bisa mendapatkan harga yang bersubsidi. Pelayanan kesehatan masyarakat 7,5 triliun, LPDP juga terus aktif membiayai para generasi muda kita menuntut ilmu yang lebih tinggi 2,2 triliun untuk 10.500 mahasiswa. Ada komponen pemeliharaan aset negara 9,4 triliun dan juga ada satu komponen namanya adalah belanja barang yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Ini ingin saya terangkan sedikit di slide yang berikut. Jadi teman-teman media, di dalam belanja barang yang ada di dalam APBN, APBN itu mengalokasikan satu akun yang disebut dengan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Jadi dari awal dia dianggarkan, tujuannya memang adalah untuk membangun BMN atau barang milik negara, aset atau infrastruktur yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada masyarakat atau kepada pemerintah daerah. Nah, supaya dia bisa diserahkan, maka secara tata kelola dia harus dikategorikan BMN ini dalam BMN sebagai persediaan. Berapa jumlah BMN dalam persediaan dan total persediaan dan yang diserahkan, ini yang di grafik di atas. Tahun 2024 ini, total BMN dengan status persediaan adalah 205 triliun dan di tahun 2024 tahun lalu kita telah menyerahkan 113 triliun rupiah nilai barang milik negara kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Apa saja yang diserahkan itu? Ini ada di sebelah kanan. 113 triliun itu ada yang berupa jalan, irigasi, jaringan. Kalau teman-teman media ingat, beberapa tahun lalu kita memiliki Inpres Jalan Daerah. Karena Inpres Jalan Daerah itu adalah membangun jalan daerah, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, maka ketika dia selesai, maka diserahkan kepada Pemda untuk terus digunakan dan dirawat. Jalan, irigasi, dan jaringan yang diserahkan kepada Pemda itu nilainya tahun lalu adalah 59,5 triliun. Tanah dan bangunan 19,3 triliun dan berbagai macam kategori barang milik BMN yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemda ada di sebelah kanan. Totalnya adalah 113 triliun di tahun 2024. Nah, tahun 2025 ini nanti akan ada dan kami akan mulai menyampaikan juga kepada media di waktu-waktu yang akan datang secara reguler. Berikutnya jenis belanja barang yang dapat kami laporkan adalah belanja non-KL. Kalau tadi adalah total belanja KL, total belanja non-KL yang telah dikeluarkan adalah 368,5 triliun rupiah. Dan dua yang selalu kita laporkan secara rutin adalah pembayaran pensiun. Saat ini sudah dibayarkan 82,7 triliun rupiah ini dan kemudian juga pembayaran subsidi. Tadi pensiun juga termasuk yang pensiun ke-13. Kalau subsidi di sebelah kanan bisa dilihat bahwa total yang sudah dibayarkan adalah 66,1 triliun rupiah dan ini tidak lepas dari kondisi yang tadi disampaikan ICP Indonesia itu mengalami penurunan. Karena itu nilai subsidi secara nominal menjadi 66,1 triliun, terutama ini adalah subsidi untuk LPG, subsidi untuk BBM, dan juga subsidi untuk listrik. Namun kalau kita lihat berapa volume dari barang-barang bersubsidi yang disuplai, dikonsumsi oleh masyarakat, kita lihat bahwa volumenya hampir semuanya meningkat. BBM itu volumenya meningkat 4,3%. LPG 3 kg volumenya itu meningkat 3,5%. Listrik itu volumenya juga meningkat 4%. Bahkan pupuk itu volumenya meningkat 27,2% yang disuplai kepada masyarakat. Namun dengan ICP yang tadi turun, maka nilai subsidi yang saat ini telah dibayarkan itu 66,1 triliun lebih rendah dibandingkan yang tahun lalu 77,8 triliun.
Teman-teman media semua, selain untuk memberikan gaji ke-13, belanja non-KL, pembayaran pensiun, dan subsidi, tadi Bu Menteri juga menguraikan bahwa APBN terus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan mendukung stabilitas harga. Dan pada triwulan 2 ini telah diumumkan bahwa akan ada paket stimulus ekonomi yang juga nanti akan dibiayai dari APBN. Ada yang berupa diskon transportasi, diskon tiket kereta, tiket pesawat berupa PPN yang ditanggung pemerintah, ada diskon tiket angkutan laut, dan ini nilainya keseluruhan nanti akan mencapai 0,94 triliun. Diskon tarif tol juga akan dilakukan dan nilainya 0,65 triliun. Nanti secara detail realisasinya akan kita sampaikan kepada media sambil dia jalan. Penebalan bansos juga sudah mulai dilakukan untuk bulan Juni dan Juli. Bulan Juni ini sudah mulai dilakukan, dan bantuan subsidi upah serta pembayaran perpanjangan diskon iuran IKK ini juga akan keluar dari APBN maupun non APBN. Total alokasinya adalah 24,44 triliun, yang 23,6 triliunnya berasal dari APBN. Ini nanti kita akan laporkan. Nanti maka komponen harga kita berharap bahwa akan stabil, bahkan kemudian bisa menyumbang kepada penurunan inflasi. Belanja APBN juga kita akan sampaikan beberapa belanja APBN yang memang selalu kita perhatikan sebagai program prioritas. Mungkin pertama makan bergizi gratis yang dari waktu ke waktu kami laporkan. Per tanggal 12 Juni telah dibelanjakan realisasi belanja Badan Gizi Nasional adalah 4,4 triliun rupiah. Kalau kita lihat realisasi akhir bulan Mei-nya 3,3. Sampai setengah bulan kira-kira nambah 1,1. Nah, ini adalah dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh sekitar 4,89 juta penerima manfaat. Sesuai dengan arahan Presiden, target penerima manfaat MBG tahun 2025 diarahkan menuju 82,9 juta penerima, dilayani oleh 32.000 SPPG, dan kita menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan 100 triliun rupiah yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin, tentu bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional. Program prioritas lain yang juga kita selalu sampaikan adalah program pemeriksaan kesehatan gratis yang pesertanya itu terus meningkat. Sekarang sudah 7.229.000 pendaftar hadir memeriksakan kesehatan dan dilakukan di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. 9.511 puskesmas dapat melayani, dan kalau kita lihat jumlah peserta PKG ini, kalau dari Februari, Maret, April, Mei itu terus meningkat, dan di bulan Mei kemarin yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis adalah 3.600.000 orang lebih. Dan mayoritas yang menggunakan ini adalah kelompok dewasa antara 25 sampai dengan 59 tahun. Jadi kelompok umur produktif kita kesehatannya terpantau secara baik oleh seluruh puskesmas di Indonesia. Program prioritas lain yang juga ingin kami sampaikan adalah di bidang pendidikan, sekolah unggul, sekolah rakyat, dan revitalisasi sekolah. Sekolah unggul, anggaran 2 triliun untuk pembangunan 4 SMA unggul Garuda, dan juga pembuatan dana abadi. Dan progresnya 2 lokasi telah siap dan ada pembangunannya menunggu kelengkapan administrasi. Untuk sekolah rakyat di Kementerian Sosial ada 100 lokasi telah teridentifikasi, dan dengan sekarang ini Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan renovasi tahap 1. Kementerian Pekerjaan Umum mengerjakan renovasi tahap 1 dengan anggaran 396,9 miliar rupiah, dengan realisasi yang kami pantau saat ini 327,1 miliar rupiah. Kita berharap bahwa sekolah rakyat akan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2025-2026.